Salam kemenangan. Kita ketemu lagi dalam Victorious Devotion pagi hari ini, saat teduh berkemenangan. Mari kita naikkan pujian, kita awali hari kita dengan senang hati, dengan menghadap Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, hanya Engkau juru selamatku. Ku sembah Kau Allahku. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku sembah janji-Mu, ku percayakan hidupku. Katakan, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidup. Katakan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamat kami yang selalu ada bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berkata, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami dalam kesulitan. Dalam masalah yang besar sekalipun Engkau selalu ada bagi kami. Karena Engkau adalah sahabat kami. Terima kasih untuk hari yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengawali memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Supaya kami mendapatkan makanan rohani. Untuk rohani kami supaya kami kuat menghadapi segala apa yang terjadi di depannya Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Biarlah kebenaran firman-Mu memberkati kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali di Victorious Devotion pada pagi hari ini. Dan saya ingin kembali kita merenungkan tentang pemurnian iman.
Kalau kemarin kita sudah siap dimurnikan, tidak ada alasan. Kita siap menerima, kita siap melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan. Hari ini kita mau lebih merenungkan kembali bagaimana pemurnian itu terjadi, bagaimana pencobaan-pencobaan itu Tuhan izinkan bagi kita, seperti yang kita baca di ayat lain. Seperti dikatakan kemarin saya singgung 1 Petrus 1 ayat 6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, pengujian, pemurnian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan berfirman, bersukacitalah, karena pencobaan itu, pengujian, pemurnian itu hanya seketika, walaupun saat itu mungkin kita merasa begitu sakit. Kita tidak kuat, kita tidak sanggup, mungkin kita hampir putus asa. Tetapi ketahuilah ada maksud dan rencana Tuhan di atas semuanya itu. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mau melihat bagaimana Ayub diuji, dicoba Tuhan, ya, dimurnikan imannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentu kalau kita membaca kisah Ayub itu luar biasa, tidak mungkin dalam 15 menit itu kita bahas. Oleh karena itu saya mengambil intinya saja yang saya merasa diberkati dari sikap Ayub tentang pengujian atau pemurnian yang dialami oleh Ayub. Ayub 23 ayat 10 dikatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Karena ia tahu jalan hidupku, tentulah Tuhan mengenal kita dengan baik. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita sedetail, sekecil apapun dalam tubuh kita, dalam hidup kita. Dia tahu, dan Ayub meyakini itu, sehingga dia berkata, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bagaimana kemarin kita sudah membahas bagaimana pemurnian emas, bagaimana emas itu dipanaskan sedemikian rupa dengan suhu tertentu. Saya mengatakan kemarin 1200 derajat Celcius, begitu panas. Supaya apa? Supaya emas itu dihasilkan dengan baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seandainya ia menguji aku. Nah, kata seandainya mungkin saja Tuhan tidak menguji kita, tapi seandainya pun itu berarti apa, saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Ujian, masalah, persoalan itu Tuhan izinkan terjadi. Perhatikan, Tuhan izinkan terjadi, dan itulah yang terjadi dengan Ayub. Memang iblis itu berkeliling lalu berbicara dengan Allah. Singkat cerita, Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub dengan segala cara yang luar biasa. Antara lain, anak-anaknya meninggal, dia sendiri kena dengan penyakit parah yang begitu luar biasa. Penyakit yang tubuhnya gatal-gatal semua, dimana kalau gatal tidak cukup hanya digaruk dengan tangan, tapi dia pakai beling. Bayangkan saja saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya bacakan satu kisah bagaimana cobaan pemurnian yang dialami oleh Ayub. Ya, di Ayub 1. Ayub pasal 1. Ini satu kisah ya yang dialami oleh Ayub. Ayat 17, kisah Ayub 1. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya
Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat sebelumnya, di mana anak-anaknya meninggal, hartanya habis. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tapi apa yang dikatakan oleh Ayub seperti yang tadi saya bacakan dalam Ayub 23 ayat 10 mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya menguji aku akan timbul seperti emas. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ujian, pemurnian yang dialami oleh Ayub, dia yakini itu diizinkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya dia memiliki iman yang teruji. Dia memiliki iman yang terpuji. Dia memiliki iman yang teruji, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ingin mengatakan kembali, mari siapkan hati kita untuk menerima pemurnian dari Tuhan. Karena sekali lagi saya ingin bacakan ayat 7 dari 1 Petrus pasal 1. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita kembali kepada Ayub, maka kita melihat akhirnya di pasal 42, kehidupan Ayub dipulihkan Tuhan, bahkan dia diberkati Tuhan 2 kali lipat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Ayub berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Perkara besar, persoalan besar, kesulitan besar yang kita alami, Tuhan izinkan terjadi sekali lagi untuk menguji iman kita. Dan Ayub berkata, aku percaya kepada Tuhan bahwa bagi dia tidak ada yang mustahil. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iman Ayub yang membuat Allah tergerak hatinya untuk memulihkan kehidupannya, memberkati kehidupannya. Demikian pun dengan setiap kita, kesulitan, masalah yang kita hadapi, hendaknya kita hadapi dengan iman bersama dengan Tuhan. Pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Dan maksud dari semuanya itu sekali lagi, untuk memurnikan iman kita, untuk memberkati kita, untuk memuliakan kita. Sekali lagi dikatakan di sini, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kiranya setiap kita tidak bersungut-sungut, tidak menyalahkan Tuhan ketika persoalan, ketika musibah, ketika kesulitan terjadi. Tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, mungkin Bapak Ibu punya pergumulan, persoalan yang begitu besar. Tapi percayalah, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bagi kita. Dia selalu ada bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, miliki sikap seperti Ayub. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya saudaraku percaya kepada Tuhan, Tuhan tahu jalan hidup kita. Dan Tuhan izinkan masalah itu terjadi untuk kebaikan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk mengerti, memahami. Jadikan kami bukan saja menjadi pendengar Tuhan, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin mengalami beban berat, persoalan yang begitu besar yang mereka hadapi. Mereka merasa dicobai, mereka merasa diuji Tuhan. Tapi biarlah kami memiliki sikap seperti Ayub. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kami, dan Tuhan izinkan itu semua terjadi supaya kami muncul seperti emas. Dan akhirnya di akhir hidup Daud, dalam kisah Ayub, dalam akhir kisah Ayub, kami melihat, kami mengetahui bahwa Tuhan memberkati kehidupan Ayub. Ayub dipulihkan. Kami pun percaya kalau kesulitan terjadi dalam hidup kami yakin dan percaya
Tuhan akan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimulah segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam semua. Kita jumpa lagi di Victorious episode berikutnya. Amin.